Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Krisna Hidayat dan teman-teman saya Al-Hadi Ihsan Antoni, Jeki Bek, dan Muhammad Fahri Ilham akan sedikit mempresentasikan hasil hasil tugas akhir mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Di sini kami diberi tema yaitu analisis interaksi manusia komputer pada permainan video, studi kasus interaksi pengguna pada game. Kami memilih game Snake. Yang pertama ada analisis literatur. Asal-usul game Snake. Game Snake pertama kali diperkenalkan pada tahun 1976 melalui permainan blokade yang dikembangkan oleh Gremlin Industries. Versi yang lebih populer dikenal setelah diadaptasi pada perangkat Nokia di tahun 1990-an. Game ini mengadopsi mekanisme sederhana namun aktif, di mana pemain mengontrol ular untuk mengumpulkan objek makanan, sembari menghindari menabrak atau menghindari menabrak tubuhnya sendiri. 2. Konsep minimalis dalam game design. Game Snake adalah contoh dari desain minimalis yang mengutamakan gameplay di atas elemen visual kompleks. Elemen ini membuat game Snake menjadi permainan yang intuitif, di mana pemain hanya memerlukan beberapa detik untuk memahami aturan. Prinsip desain minimalis membantu fokus pada inti pengalaman pemain. Konsep utamanya ada interaktivitas sederhana namun tetap menantang, visual berbasis art untuk memberikan nostalgia kepada pemain, ada efisiensi dalam pengkodean terutama untuk prototipe awal. Yang ketiga ada relevasi art dan estetika retro. Visual pixel art pada prototipe Snake mencerminkan tren estetika retro yang kembali populer. Gaya ini sering digunakan dalam game indie untuk memberikan nilai nostalgia, mengurangi kompleksitas grafis, dan menekan kebutuhan perangkat keras. Keunggulan pixel art yaitu ada membantu pengembang pemula untuk fokus pada gameplay dibandingkan grafis, memberikan identitas visual yang kuat dan unik, serta cocok untuk platform dan mobile dengan spesifikasi rendah. Selanjutnya ada penerapan teknologi dalam pengembangan game Snake. Prototipe game Snake biasanya dikembangkan menggunakan HTML dan JavaScript untuk platform web. Teknologi ini memungkinkan pengembangan game berbasis user yang dapat diakses dengan mudah. Implementasi Contact API pada JavaScript mendukung rendering grafis namun efektif untuk game 2 dimensi. Keunggulan teknologi HTML, probabilitas tinggi untuk berbagai perangkat, mudah dipelajari oleh pengembang pemula, serta performa cukup baik untuk game dengan kompleksitas rendah hingga menengah. Yang kelima ada psikologi dan daya tarik game Snake. Snake memanfaatkan prinsip motivasi intrinsik pemain, seperti keinginan untuk mengalahkan skor tertinggi atau menguji ketahanan diri. Gameplay yang sederhana membuat pemain mudah memulai namun sulit dikuasai, memberikan tantangan yang konsisten. Faktor psikologis utama, sistem skor yang mendorong pemain untuk terus bermain, pola belajar berulang yang membangun kecakapan bermain, serta tantangan terhadap rasa pencapaian setelah setiap keberhasilan. Mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Kepada saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ilman. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal analisis interaksi manusia komputer pada permainan video dengan studi kasus pada Snake Game. Pertama di sini ada latar belakang masalah. Permainan video telah menjadi salah satu hiburan yang paling populer di berbagai kalangan masyarakat. Salah satu game klasik yang bertahan dalam ingatan banyak orang adalah game Snake. Game ini diperkenalkan pada tahun 1970 dan dapat mendapatkan popularitas besar melalui ponsel Nokia pada akhir 1990-an. Permainan ini memiliki mekanisme yang mudah dipahami, di mana pemain mengendalikan seekor ular untuk memakan makanan yang muncul di layar dan menghindari menabrak dinding atau tubuhnya sendiri.
Dengan semakin berkembangnya teknologi, game ini tidak hanya tersedia dalam format 2D sederhana, tetapi juga beradaptasi ke dalam berbagai platform di versi modern dengan fitur tambahan. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah yang pertama bagaimana interaksi manusia komputer diterapkan dalam permainan Snake, dan yang kedua faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengalaman pengguna dalam permainan Snake. Yang ketiga ada rekomendasi perbaikan apa saja yang diterapkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna pada permainan Snake. Lalu tujuan penelitian ini yang pertama ada menganalisis interaksi manusia komputer dalam permainan Snake. Yang kedua ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna selama bermain Snake. Yang terakhir ada memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas interaksi manusia komputer dalam permainan Snake. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama manfaat untuk akademis, yaitu menambah wawasan dalam bidang interaksi manusia komputer. Dan bagi praktis, memberikan rekomendasi kepada pengembang game untuk menciptakan permainan yang lebih interaktif dan menyenangkan. Yang kedua ada landasan teori. Yang landasan teori yang pertama ada interaksi manusia komputer. Interaksi manusia komputer adalah disiplin ilmu yang berfokus pada desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputasi interaktif untuk digunakan oleh manusia. Menurut Schneiderman, prinsip utama HCI mencakup usability, runnability, dan feedback, dan error prevention and recovery. Lalu selanjutnya ada prinsip desain antarmuka. Norman menjelaskan bahwa antarmuka yang baik harus intuitif, efisien, dan meminimalkan beban kognitif pengguna. Yang ketiga ada Snake Game. Snake Game adalah permainan video yang pertama kali dirilis pada tahun 1976 oleh perusahaan Gremlin Industry. Permainan ini menantang pemain untuk mengendalikan ular yang bergerak di layar untuk memakan makanan dan menghindari dinding atau tubuhnya sendiri. Sifat permainannya yang sederhana menjadikan alat yang ideal untuk mempelajari interaksi manusia komputer. Yang selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama dari metode penelitian ini ada lingkup penelitian. Penelitian ini difokuskan pada analisis interaksi manusia komputer dalam permainan game. Lingkup penelitian ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama ada fokus penelitian, yang kedua ada objek penelitian, yang ketiga ada responden penelitian, dan yang terakhir ada lingkungan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama observasi, dan yang kedua analisis heuristik. Dan lalu selanjutnya ada metode pengembangan rekomendasi. Pengembangan rekomendasi dilakukan untuk pendekatan iteratif yang melibatkan beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama ada analisis masalah. Yang kedua, perancangan solusi awal. Yang ketiga, pengujian dari prototipe yang sudah dibuat. Dan yang terakhir ada revisi dan penyempurnaan. Lalu di bab 4 ini ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan prototipe game Snake tersebut, berikut adalah analisis antarmuka yang digunakan. Yang pertama ada gaya visual. Desain menggunakan gaya retro pixel art yang mencerminkan estetika klasik. Pemilihan gaya ini relevan dengan karakteristik game yang identik dengan perangkat era awal game digital. Yang kedua ada komposisi layar. Elemen-elemen pada layar terlihat minimalis dan berpusat pada dua komponen, yaitu ular yang terdiri dari segmen putih dan makanan yang diwakili oleh titik merah. Pengendalian fokus. Tidak ada gangguan visual sehingga memudahkan pemain berkonsentrasi. Lalu yang terakhir ada feedback visual. Setiap makanan yang dimakan oleh ular menyebabkan perubahan panjang tubuh ular. Lalu selanjutnya ada kesesuaian dengan prinsip interaksi manusia komputer. Berdasarkan prinsip IMK berikut adalah evaluasi terkait gameplay dan desain antarmuka. Yang pertama ada usability. Game dirancang dengan kontrol yang sederhana memungkinkan pemain memahami cara bermain dengan cepat, tanpa perlu panduan kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa game memiliki tingkat runnability yang tinggi. Lalu yang kedua ada feedback.
Sistem memberikan respon langsung atas aksi pengguna, misalnya ular bertambah panjang setelah memakan makanan. Namun, kurangnya indikator skor atau game over di layar dapat mengurangi kepuasan pengguna. Selanjutnya ada error toleransi. Game ini tidak memberikan toleransi kesalahan jika ular menabrak dinding atau tubuhnya sendiri. Permainan langsung selesai tanpa opsi undo atau retry cepat. Yang terakhir ada engagement. Gameplay yang sederhana tetapi kompetitif tetap memberikan daya tarik, terutama bagi pengguna menyukai tantangan dalam permainan yang tidak memerlukan waktu panjang. Lalu selanjutnya ada pengalaman pengguna atau user experience. Kesederhanaan dan keseruan. Elemen permainan yang sederhana memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pemain. Fokus utama pada pertumbuhan ular dan peningkatan tantangan seiring waktu membuat game tetap menarik. Lalu selanjutnya ada kurangnya variasi. Meskipun permainan ini mengandalkan daya tarik klasik, tidak adanya fitur tambahan seperti tingkat kesulitan atau elemen variasi dapat membuat pengguna kehilangan minat setelah beberapa waktu. Yang terakhir ada aspek sensorik. Tidak ada dukungan suara atau animasi tambahan yang dapat memberikan pengalaman sensorik lebih kaya. Hal ini mengurangi potensi imersi pemain. Terus selanjutnya ada pembahasan. Kelebihan dari Game Snack. Game Snack ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama adalah mekanisme permainan yang sederhana, lalu desain yang nostalgia, dan respon yang langsung. Lalu ada kekurangan. Kekurangan yang dimiliki oleh game ini adalah seperti minimnya indikator visual, lalu kurangnya variasi gameplay, lalu feedback sensorik yang terbatas, dan yang terakhir pencegahan kesalahan minim. Lalu selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Berdasarkan analisis dan prinsip EMK, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk pengembangan game. Yang pertama ada penambahan indikator di layar. Tambahkan skor yang diperbarui setiap kali memakan ular. Tampilkan pesan game over dengan statistik pemain seperti skor tertinggi. Yang kedua ada peningkatan feedback sensorik. Tambahkan efek suara saat ular memakan makanan atau saat tabrakan terjadi, dan gunakan animasi kecil untuk memperkuat aksi tertentu, misalnya perubahan panjang ular. Lalu selanjutnya ada mode variasi permainan. Sediakan tingkat kesulitan berbeda, seperti kecepatan ular yang meningkat seiring waktu, atau mode permainan dengan batas waktu. Yang kedua ada tambahkan elemen baru seperti rintangan atau makanan spesial dengan efek tertentu. Lalu selanjutnya ada error tolerance. Implementasikan fitur restart cepat sehingga pemain dapat langsung memulai permainan baru tanpa kembali ke menu utama. Lalu ada pengujian pengguna. Lakukan uji coba dengan berbagai kelompok pengguna untuk memahami kebutuhan mereka lebih dalam. Pengujian ini dapat membantu menentukan fitur apa yang paling menarik untuk disertakan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Game Snack yang ada saat ini telah menawarkan gameplay dasar yang menyenangkan dan intuitif, terdapat banyak potensi pengembangan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan menerapkan rekomendasi yang diberikan game. Game ini tidak hanya dapat mempertahankan elemen klasiknya, tetapi relevan dengan harapan pengguna modern. Lalu selanjutnya ada saran. Untuk pengembangan lebih lanjut, berikut adalah saran yang bisa diberikan. Yang pertama adalah peningkatan visual. Menambahkan animasi ular dan makanan untuk meningkatkan daya tarik visual, lalu mengubah warna atau bentuk makanan secara dinamis untuk memberikan variasi visual. Lalu selanjutnya ada variasi gameplay. Memperkenalkan rintangan atau level bertahap untuk meningkatkan tantangan permainan. Lalu mengembangkan mode permainan baru seperti mode waktu atau mode bertahan hidup. Lalu yang terakhir ada interaktivitas tambahan, yaitu membuat papan skor global agar pemain dapat bersaing secara online dan menambahkan fitur kustomisasi seperti mengubah warna ular atau tema permainan. Sekian presentasi proposal, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Perkenalkan, nama saya Adi Santoni, NIM 2306 15003. Saya akan menjelaskan tentang kerangka acuan prototipe Game Snack. Yang pertama yaitu latar belakang. Permainan video ini telah menjadi salah satu bentuk hiburan yang populer di berbagai kalangan masyarakat yang muncul pada tahun 1970-an
dan mendapatkan popularitas besar pada tahun 1990-an pada HP Nokia. Gameplaynya sederhana namun adiktif. Snake berhasil menjadi salah satu permainan yang digemari oleh berbagai generasi. Yang kedua itu tujuan kami adalah untuk menganalisis interaksi manusia komputer dalam permainan Snake. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas interaksi manusia komputer dalam permainan. Selanjutnya itu lingkup pekerjaan. Yang pertama desain visual, menentukan tampilan antarmuka berbasis pixel art. Mendesain elemen visual seperti ular, makanan, dan latar belakang. Yang kedua, pengembang gameplay, implementasi kontrol menggunakan tombol keyboard, penambahan mekanisme dasar. Yang ketiga yaitu pengujian prototype, memastikan responsivitas ular, menguji mekanisme gameplay seperti pertambahan panjang ular dan akhir permainan saat tabrakan. Yang keempat yaitu dokumentasi, menyusun laporan hasil pengembangan dan pembahasan, dan memberikan dokumentasi untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu metodologi yang terdiri dari perancangan, pengembangan, dan pengujian. Perancangan yaitu penggunaan pendekatan iteratif dan mendesain visual sederhana berbasis pixel art. Yang kedua yaitu pengembangan menggunakan HTML dan JavaScript untuk pengembangan logika permainan dan mengimplementasikan HTML Canvas untuk visualisasi elemen game. Yang ketiga pengujian, melakukan uji coba internal dan mengidentifikasi dan memperbaiki bug yang ditemukan. Selanjutnya itu hasil yang diharapkan. Prototipe ini diharapkan dapat dimainkan dengan kontrol keyboard. Yang kedua, dokumentasi lengkap yang mencakup hasil, pembahasan, dan rekomendasi untuk pengembangan. Yang ketiga yaitu visualisasi game berbasis pixel art yang sederhana dan menarik. Selanjutnya jadwal pelaksanaan. Tahap-tahapnya yaitu perancangan, pengembangan, pengujian, dan dokumentasi yang dengan total 5 minggu. Yang ketujuh yaitu tim pelaksana. Yang pertama pengembang bertanggung jawab atas implementasi logika permainan dan pengujian. Yang kedua desainer visual membuat elemen pixel art dan memastikan estetika prototipe. Yang ketiga dokumentasi, menyusun laporan dokumentasi dan dokumentasi hasil pengembangan. Yang kedelapan yaitu anggaran yang terdiri dari alat dan perangkat lunak, konsumsi tim, dan lain-lain yang berjumlah total 1.500.000. Yang terakhir yaitu evaluasi dan laporan. Pertama menggunakan umpan balik dari penguji internal untuk perbaikan prototipe. Yang kedua ya menyusun laporan akhir dalam mencakup hasil, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sekian dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Bek dengan NPM 406211000050. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil analisis interaksi manusia komputer pada permainan video dengan studi kasus interaksi pengguna pada Snake Game. Awalnya, Snake Game yang dianalisis belum mengalami perubahan dalam segi desain tampilan maupun prototipe. Selain itu, kecepatan ular dalam permainan ini terlalu tinggi. Untuk mengenai apel itu terlihat sangat sulit sekali. Hal ini memberikan pengalaman bermain menjadi kurang optimal. Nah, ini adalah tampilan setelah dilakukan perbaikan terhadap game Snake Game telah mengalami sejumlah perubahan, baik dalam segi desain, tampilan maupun prototipe. Dan juga kecepatan ular telah dikurangi agar pemain lebih mudah untuk mengarahkan untuk mengenai apelnya. Selain itu, pemain juga dilengkapi dengan fitur skor untuk memantau berapa banyak
pemain telah mengumpulkan apel tersebut. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.